Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alamin Bintang Sakti dari kelas Sibil 5B dengan NIM 0903 381924096. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan saya, yaitu laporan manajemen proyek sistem informasi penyewaan kamera Andromeda berbasis web. Baiklah, yang pertama bab 1 saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Di era digital ini, masyarakat lebih menyukai hal-hal simpel dan praktis untuk memenuhi suatu hal. Salah satu contohnya adalah dalam bidang bisnis. Pada awalnya, toko Andromeda ini melayani penyewaan kamera itu dengan cara penyewa mendatangi langsung tokonya secara langsung. Tetapi seiring berkembangnya zaman, maka melakukan inovasi dengan cara membuat sistem secara online. Adapun rumusan masalahnya, penyewaan masih menggunakan sistem buku kas, sehingga waktu yang diperlukan lebih lama dan menyulitkan staf dalam mengelola data. Lalu, kurang efektifnya pembuatan laporan dan bagaimana mengimplementasikannya menjadi sistem informasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah satu, mempermudah dan membantu toko dalam mengatur data dan informasi toko. Kedua, meningkatkan kepuasan dan pelayanan pada konsumen. Tiga, memperluas jangkauan marketing. Dan empat, membuat perancangan manajemen proyek sistem informasi berbasis website. Adapun sasaran dan manfaat proyek adalah seperti yang dapat terlihat di sini. Manfaatnya adalah mencegah terjadinya kegagalan dan risiko dalam proyek serta membantu pelayanan supaya lebih efisien. Bab kedua, landasan teori. Pengertian sistem informasi. Adapun arti sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Sistem informasi selalu melibatkan data-data penting, di mana data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Baiklah, mengenai toko Andromeda. Toko Andromeda merupakan toko penyewaan kamera yang menyewakan berbagai macam jenis, harga, dan kualitas kamera. Pada awalnya, penyewaan kamera hanya dapat dilakukan dengan cara konsumen mendatangi langsung toko. Namun, seiring berkembangnya zaman, toko Andromeda melakukan inovasi digital dengan cara membuat website. Bab ketiga, pembahasan. Metode penelitian. Adapun teknik SDLC atau System Development Life Cycle yang digunakan adalah waterfall. Waterfall merupakan suatu metode dalam pengembangan software di mana pekerjaannya harus dilakukan secara berurutan, yang terdiri dari perencanaan konsep, pemodelan atau desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Adapun WBS-nya terdiri dari pengumpulan data, analisa, desain, programming, testing, dan implementasi. Terdiri dari 4 tingkatan untuk pengumpulan data dan juga 4 tingkat untuk analisa, 3 tingkat untuk desain, 3 hingga tingkat ketiga untuk programming, hingga tingkat ketiga untuk testing, dan hingga tingkat ketiga untuk implementasi. Lalu diagram OTK. Adapun SDM dan OTK-nya dapat terlihat seperti di sini. Terdiri dari manajer pengumpulan data, manajer analisis, manajer desain dan manajer programming, lalu manajer testing dan manajer implementasi. Adapun jumlah dari total anggaran proyek yaitu sejumlah Rp10.950.000 yang dengan rincian sebagai berikut ini. Lalu tabel aktivis proyek. Tabel ini memiliki nama aktivitas, kode aktivitas, dan aktivitas yang mendahului, serta durasinya. Untuk pengumpulan data terdiri dari 5 hari, lalu analisa dengan total 7 hari, desain dengan total 8 hari,
programming dengan total 9 hari, dan testing dengan total 4 hari, serta implementasi dengan total 6 hari. Lalu diagram AOA-nya terdiri seperti ini. Lalu untuk critical path-nya dapat dilihat seperti ini. Lalu cost benefit analysis yang terdiri dari rincian biaya. Yang pertama biaya pengadaan, lalu biaya operasi dan perawatan yang terdiri dari dengan rincian seperti ini. Dengan total biaya untuk tahun ke-0 itu 24.550.000, tahun ke-1 itu 2.700.000, tahun kedua 2.800.000, tahun ketiga itu 3.100.000, dan tahun keempat 3.200.000. Lalu untuk keuntungan berwujudnya di berikut dengan total biaya berwujud yaitu tahun ke-1 6 juta, tahun kedua 6.500.000, tahun ketiga 7 juta, dan tahun keempat 7.500.000. Dan total biaya tak berwujud yaitu tahun ke-1 7 juta, tahun kedua 7.500.000, tahun kedua 10.500.000, dan tahun keempat 17 juta. Dan total benefit serta profitnya sebagai berikut. Lalu untuk analisis payback period dengan rumus seperti berikut dan menghasilkan 0,21 tahun untuk menghasilkan proyek ini keuntungan. Lalu analisis return on investment dengan total cost 36.350.000 dan total benefit 63 juta, maka menjadi 73,3% dari biaya pengembangan untuk keuntungan. Lalu analisis net present value dengan rumus sebagai berikut, dan maka proyek tersebut dapat dilaksanakan dengan hasilnya yaitu 13.235.000, maka NPV-nya lebih besar dari 0 dan proyek layak dilaksanakan. Lalu analisis internal rate of return dengan rumus sebagai berikut, maka berdasarkan perhitungan di atas, proyek ini menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 8,2% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian yang diinginkan adalah 10% per tahun, maka IRR lebih dari 10% dan yang berarti proyek tersebut dapat diterima. Lalu untuk desain interface-nya terdiri dari 3 gambar ini. Ini yang pertama. Ini untuk halaman utama. Ini halaman untuk barang. Dan ini halaman untuk penjelasan mengenai barang-barangnya. Baiklah, bab keempat penutup. Kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi sangat berpengaruh untuk mempermudah berbagai macam kegiatan seperti bisnis, mengolah data, dan transaksi. Hadirnya teknologi ini telah berkontribusi besar dan sangat positif dalam manajemen proyek sistem informasi penyewaan kamera pada toko Andromeda. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Ada Allah, saya mohon ampun. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.